أحييكم بتحية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Segala pujian hanya milik Allah. Dialah zat yang pantas, yang layak untuk kita puja dan puji. Pemberiannya kepada kita sungguh luar biasa, bahkan dapat dipastikan setiap hari itu nikmat Allah terus bertambah yang kita terima. Nikmat yang terus bertambah setiap hari yang kita terima, semestinya sebagai seorang hamba yang bersyukur, setiap hari itu bertambah amal solehnya, meningkat ibadahnya, bertambah kuat iman dan takwanya. Kalau setiap hari nikmat Allah terus bertambah yang kita terima, tapi setiap hari menunjukkan amal ibadah kita berkurang, amal solehnya menurun, iman takwanya menipis, berarti ada tanda-tanda. Berarti ada fenomena dalam diri kita yang Allah istilahkan dengan tanda-tanda fenomena kufur nikmat. Akar perkataan kufur nikmat dari kata kafar, orangnya disebut kafir. Tapi bukan artinya telah bertukar idol kita. Dia tidak lagi menyembah Allah, bukan. Dia masih menyembah Allah. Tetapi hakikat dari kufur nikmat adalah tidak semakin dekat dengan yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala marah sekali apabila dia beri nikmat banyak tapi tidak dekat dengan dia yang beri nikmat. Dalam surat Ibrahim oleh Allah, Dia mengecam mereka yang seperti demikian. Ayat yang ke-7 surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan ditambahkan nikmat itu, tapi kalau kufur nikmat, ingat azabku sangat pedih. Dan ini janji Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bila berjanji beda dengan kita manusia berjanji. Bagaimana Allah berjanji? Dalam Quran disebutkan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu sekali-kali tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Kemudian kita bersalawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan dalam kehidupan kita. 14 abad yang lalu Allah telah menyebutkan baginda Nabi Muhammad SAW sebaik-baik contoh. Dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad itu contoh teladan yang sangat. Dia sebagai ayah, bukan ayah sembarangan, ayah teladan bagi putra-putrinya. Dia sebagai suami, bukan hanya untuk satu istri, tapi bagi istri-istri suami teladan. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu bisnismen. Bukan hanya bisnisnya domestik Saudi Arabia, tapi bisnisnya luar negeri. Daerah Syam berbisnisan pada musim panas itu meliputi wilayah Palestina, Yordania, Lebanon, dan juga yang bergolak kemarin Suriah. Itu daerah
Kalau di musim panas Syam. Kalau di sini Son'a, Yaman. Jadi para sahabat-sahabat yang ikut itu juga adalah pebisnis. Kalau bukan karena kejujurannya, amanah dalam memainkan bisnisnya dan investornya di antara Khadijah, itu tidak akan itu hati Khadijah kepada Nabi. Ya, itu kisahnya ya, kejujuran, amanah yang diperankan oleh baginda Nabi Muhammad, contoh teladan terbaik. Nabi Muhammad itu pemimpin, bukan hanya pemimpin untuk daerah, bukan hanya pemimpin yang disukai senangi oleh kaumnya, sahabatnya, dengan orang-orang yang memusuhinya pun mengapresiasi baginda Nabi. Oleh karena itu cukup Allah Subhanahu wa taala menggambarkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan Ibunda Aisyah itu pernah ditanya oleh orang gimana menggambarkan akhlak Nabi. Lalu dengan bahasa yang singkat Aisyah mengatakan akhlak Nabi itu kana akhlaquhul Quran. Adalah akhlaknya itu Al-Quran, seluruh nilai kebaikan yang ada dalam Quran itu ada pada diri Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ia yang paling mengetahui tentang Al-Quran setelah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersalawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad. Semoga kita menjadi adalah pengikut-pengikut beliau sampai akhir hayat kita, ya, sebagai orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, sebelum kita akan lanjutkan kajian kita, mari sama-sama kita yang hadir di masjid ini memastikan bahwa bersama kita ada niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwa-jiwa kita, niat lillahi ta'ala, insyaallah duduknya kita di masjid ini akan dinilai sebagai ibadah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwa kita, niat lillahi ta'ala, insyaallah setelah kegiatan kita, kajian kita selesai, itu dampak dan efeknya kira-kira akan mampu memperberat timbangan pahala amal soleh kita. Baginda Nabi Muhammad pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal, perbuatan, apapun kegiatan agenda kita sangat tergantung pada apa yang diniatkan oleh seseorang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman Allah yang kita bacakan pada mukadimah tadi. Kali ini insyaallah kita akan membahas ayat yang ke-8 dan seterusnya sesuai dengan kecukupan waktu kita dari surah Al-Jin. Jadi pembahasan kita memang pembahasan terkait dengan jin, komentar-komentar para jin yang direkamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bareng Ustaz bahas dan nampak jin tak nampak yang kita bahas. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang kita bahas ayat Quran, Allah merekamkan peristiwa yang terjadi itu. Lalu rekaman ini dibuka oleh Allah, disampaikan kepada Nabi dalam bentuk ayat-ayat firman-firman Allah. Karena disampaikan dalam bentuk ayat-ayat firman Allah, namanya surah Jin, maka kita bisa menikmati. Ustaz, jin itu kan penipu, bukankah ini komentar-komentarnya tipuan semua? Yang berkata di sini sudah melalui editor ulung yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kita membaca rekaman ini nanti kita akan berkata shadaqallahul azim, benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pada ayat yang kedua dulu sudah pernah kita membahas, tapi pangkal dari surah ini kita akan lanjutkan. Ini adalah rekaman dari komentar-komentar para jin. Apa kata mereka pada ayat kedua? Wa anna lamasna sama. Sesungguhnya kami ketika kami sudah hampir menyentuh sampai ke langit itu. Fawajadnaha muliat harsan syadidan wa syuhuba. Lalu tiba-tiba kami peroleh
Di atas sana itu penjaga harus dari Haris, itu penjaga. Syadidan wa syuhba, yang amat syadid, wa syuhba, panah api. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini berkenaan dengan satu di antara kemampuan para jin yang itu dianugerahkan kepada mereka awalnya dulunya, tapi kepada kita manusia tidak diberikan. Apa itu? Kemampuan untuk bisa terbang ke angkasa. Jin itu bisa terbang ke angkasa. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa terbang? Bisa. Pakai pesawat terbang. Tapi kalau tidak pakai pesawat ini pernah kita jelaskan dulu. Struktur jin dan manusia itu ini sama seperti manusia. Kalau kita manusia ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Jin ada bapak-bapak, ada ibu. Kita ada anak-anak. Jin juga ada anak. Ibu-ibu makan rendang, minum jus. Jin makan minum. Begitu. Tapi memang makanannya bukan rendang, bukan begitu. Makanannya itu pernah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad tulang-tulang belulang. Sehingga Nabi dalam sabdanya melarang kita untuk beristinja. Mohon maaf itu mencuci kemaluan kita setelah buang air, istinja. Dilarang kita beristinja menggunakan tulang belulang. Kenapa? Karena ia makanan dari saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Beristinja pakai air, beristinja pakai batu, boleh. Beristinja pakai tisu kan dari kayu. Boleh. Baik tisu basah ataupun tisu kering boleh. Daun-daun silahkan, asal dan daun jelatang Pak. Itu bahaya begitu jadi. Memudaratkan, kalau memudaratkan itu tidak boleh. Boleh. Daun, tapi kalau daun yang bisa menyerap silahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jin bisa terbang. Itu dia bedanya. Surah ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu pada tahun ke-10 dari kenabian. Bukan 10 hijrah, bukan. 10 tahun dari kenabian. Artinya Nabi Muhammad sudah menjadi 10 tahun jadi Nabi, turun surah ini kepada dia. Kan umur Nabi mendapatkan wahyu pertama umur 40. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sekaligus SK untuk Nabi menjadi Rasul. Buktinya turun wahyu pada dia. 10 tahun berarti umur 50 tahun Nabi turun ayat. Jadi ada kejadian seperti ini. Dulu sebelum Nabi diutus ke permukaan bumi ini, para jin leluasa untuk naik ke langit. Mengangkat kaki duduk-duduk di sana, mendengarkan pembicaraan para malaikat yang akan menurunkan, yang akan diturun ke bumi, yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya besok turun hujan di sebelah sana, si anu besok akan berrezeki. Curi-curi dengar para jin ini, lalu mereka turun ke bumi menjumpai para dukun-dukun, menyampaikan rahasia-rahasia langit. Tetapi mereka bumbu tambah dengan kebohongan yang banyak. Itu sebabnya apa yang disampaikan oleh para dukun, terkadang ada benarnya, bohongnya juga banyak. Karena memang setan itu Pak tidak dapat dipercaya untuk itu. Jin gitu kan. Dulu ada Abu Hurairah ini dia sering kali bangun jam 2, jam 3. Ada yang mengganggu. Ya Allah. Lalu dia didengarkannya ada yang membisikkan. Abu Hurairah ini Pak agak dekat dengan Nabi, seringnya tidur di masjid. Sehingga di masjid itu ada tempatnya Abu Hurairah begitu. Sehingga banyak meriwayatkan hadis karena kemana Nabi pergi, dia sering mendengarkan. Sehingga banyak sekali hadis sampai an Abi Hurairah begitu. Jadi waktu bangun setelah 2-3 kali bangun di tengah malam itu, lalu ia mendengarkan, mau gak aku tunjukkan kamu supaya dia tidak mengganggu lagi, baca ya. Tidak disuruh baca ayat kursi, ini baca ayat kursi, tenang sampai pagi. Besok paginya Abu Hurairah nanya kepada Nabi Muhammad, tadi malam begini kejadiannya, sampai tuntas. Singkat cerita, apa kata jawaban Nabi? Ya, apa yang dikatakannya itu benar, walaupun dia sendiri berbohong. Itu kata Nabi.
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tapi setelah Nabi diutus ke permukaan bumi ini, kemampuan mereka untuk naik ke langit itu tidak bisa lagi. Setiap kali hampir sampai, penjagaannya sudah banyak sekali dan ada panah-panah api yang siap untuk dilempar. Lalu, ini apa nih yang terjadi? Maka para jin itu berjumpa, bos mereka itu berjumpa dengan bos mereka, ketuanya jin pula. Lalu ada disampaikan riwayatnya, bos ini coba pergi ke timur dan ke barat, perhatikan apa yang terjadi di bumi. Kira-kira begitu. Ada yang sampai kemana-mana, sampailah mereka mendapatkan laporannya ada nabi yang diutus. Gitu kira-kira. Jadi sudah 10 tahun terakhir ini, kira-kira begitu. Sudah 10 tahun terakhir ini kemampuan mereka untuk naik tidak bisa naik. Setiap kali hampir sampai dilempar. Ini ada hubungannya dengan pernah dulu kita bahas ayat kelima dari surah Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Kami telah hiasi langit dunia dengan bintang gemintang. Ayat kelima ini di antara tanda kekuasaan Allah. Kan Al-Mulk itu menggambarkan kekuasaan Allah. Di antara tanda kekuasaan Allah itu disebutkan pada ayat kelima, Allah menciptakan bintang ke bintang. Berapa jumlah bintang di angkasa? Banyak sekali, jutaan. Nampak memang kecil dari bawah, tapi hakikatnya besar sekali. Allah menciptakan bintang ke bintang itu dengan faedah sebagai berikut. Yang pertama, bintang itu diciptakan sebagai hiasan langit dunia. Indah, jadi indah langitnya, cantik. Ada bintang gemintang yang berkerap-kedip di malam hari. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya. Disebut langit dunia, Pak. Namanya langit dunia disebut karena batas akhir dari penglihatan kita dari bumi ini ke atas, itu dia langit. Kalau kita naik ke pesawat, lalu di atasnya langit, ya di atas langit ada lagi langit. Kira-kira begitu. Samaa'a dunya, langit dunia itu adalah batas akhir dari penglihatan kita. Bila dari bumi itu, maka itu dia yang disebut dengan langit dunia. Bintang gemintang bertaburan menjadi indah langitnya, itu diantara faedah bintang itu diciptakan. Oke. Yang kedua, bintang itu diciptakan Allah, fungsinya adalah rujuman lisyayati, sebagai alat untuk merajam, melempar para syaitan. Ini dia. Memang kalau kita membaca kitab-kitab tafsir berbeda pendapat, apakah yang dilemparkan itu adalah bintang? Tidaklah, karena berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan iya itu ya, bahasanya begitu, rujuman. Tapi disangkal oleh ulama yang lain, bintang itu nampak kecil dari bumi ini, tapi hakikatnya sangat besar. Nah mungkin itu satu pendapat. Ada pula pendapat yang berkata bahwa yang dilemparkan itu adalah meteor. Ini juga disangkal oleh ulama lain. Meteor itu bukan bintang katanya. Oke, benda-benda langit iya, tapi bukan bintang. Sementara nasnya di dalam ayat kelima, rujuman lisyayatin, itu adalah bintang ke bintang. Oke. Ada pula pendapat yang ketiga, ini lebih banyak, lebih mayoritas para ulama yang sepakat setuju dengan pendapat ini. Yang dilemparkan itu ada cahaya yang sangat memberikan binasa kepada objek yang apabila cahaya itu ditembakkan kepada objek tertentu, namanya kosmos begitu kira-kira. Dan itu yang disebutkan sebagai panah-panah api. Allahu a'lam tentang kebenaran yang disampaikan, tapi inilah hasil tafsiran pemikiran dari para ulama-ulama tafsir kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jadi sudah dua disebutkan faedah bintang itu. Hiasan langit dunia sebagai alat untuk melempar syaitan, setiap kali naik sampai dilempar sehingga nggak bisa. Kemudian ada faedah yang ketiga tidak disebutkan pada ayat itu, yaitu sebagai alat untuk penuntun arah, penunjuk jalan, terutama mereka yang
aktivitas di perairan laut. Bintang itu menjadi arah, oh saatnya kita ke selatan, saatnya kita ke utara. Begitu dengan bintang ke bintang yang Allah ciptakan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga dalam Quran disebutkan wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang ke bintang itu dapat menuntun, memberikan arah perjalanan mereka. Tidak ada faedah yang keempat Ibu. Yang tiga itu saja faedahnya. Hiasan langit dunia, alat pelempar setan yang naik ke langit. Yang ketiga sebagai adalah penuntun arah, penunjuk jalan. Yang keempat itu apa? Ada setengah kita dulu waktu muda-muda ibu bapak muda itu SMP, SMA menjadikan bintang ke bintang itu sebagai alat untuk meramal menuju masa depannya. Ibu tanggal berapa lahir? Tahun berapa? Tanggal berapa? Bulan berapa? Oh, menurut perhitungan bintang ini akan mendapatkan istri yang cerewet bapak ini. Tidak ada dalam keyakinan kita mempercayai itu. Karena dalam agama tidak dijadikan bintang itu sebagai alat peramal yang menunjuk tentang masa depan ataupun masa meramal nasib-nasib kita. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke ayat kita, fokuskan. Jadi setiap kali para jin ini naik ke langit di angkasa itu ada penunggunya yang walaupun sampai sekarang ada di kalangan ulama tafsir berkata belum sampai ke langit itu sudah mulai pendengaran, tapi itulah yang disampaikan kepada dukun-dukun, masih menyampaikan, tapi bohongnya jauh lebih banyak persentasinya. Ada yang berkata begitu. Tetap, karena pada ayat kita di atas sebelum ini sudah pernah kita bahas, ada memang tokoh-tokoh dari manusia yang meminta bantuan perlindungan pada jin. Jadi kira-kira pemasok informasi-informasi itu tetap ada yang bekerja sama dengan jin. Bapak Ibu, kita sangka kalau orang itu semakin berpendidikan, semakin modern, semakin meninggalkan klinik mistos yang ternyata dalam kenyataan kehidupan kita tidak. Yang bermain adalah sepeda motor, ikut pula pawang hujan. Lebih viral pula pawang hujannya berbanding peserta main motornya lomba. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, karena pada ayat ke-6 itu disampaikan kan oleh Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin. Ada segerombolan tokoh-tokoh dari manusia yang meminta perlindungan dari tokoh-tokoh jin. Ini sebentar lagi kita mau pemilu. Ada pula jinnya, pawang-pawang jinnya yang meminta bantuan pada dibayar rezeki. Nauzubillah min dzalik. Kita temukan nanti. Kalah, tidak benar. Gila, ujungnya gila. Kata para jin ini yang begitu-begitu, fazaduhum rahaqa, enggak ada yang bertambah kecuali bertambah jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan yang berkomentar ini jin muslim yang mendengarkan dengan tekun bacaan imam di subuh hari itu, lalu beriman. Ada segerombolan dari jin di subuh hari itu yang mendengarkan bacaan imam Nabi Muhammad jadi imamnya, lalu membuat mereka berkomentar, itu bacaan amat bagus sekali yang menyentuh langsung ke kolbu, ke hati, lalu membuat mereka beriman kepada Allah dan bertekad tidak akan mensekutukan Allah dengan satu apapun. Kan itu nih jin yang berkomentar ini, direkam oleh Allah komentar mereka. Oke. Jadi setiap kali mereka naik ke langit ada penjaga. Setiap tidak bisa. Jadi itulah diantara rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya setelah Nabi Muhammad diutus ke permukaan bumi ini. Kemampuan para jin ini tidak leluasa untuk naik ke langit itu, mendengarkan atau mencuri-curi dengan pembicaraan para malaikatnya. Berikutnya, pada ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i, faman yastami' al-'an yajid lahu sihabar rasada." Nah, ini juga masih menggambarkan euforia para jin yang dulunya leluasa naik ke langit itu. Wa anna kunna naq'udu dulu. Gitu kira-kira. Ini kan fi'il madhi. Wa anna kunna
Dulu kita, kata komentar para jin ini, naq'udu minha, duduk-duduk, mengkongkong kaki di langit sana, maqa'ida lis-sam'i, curi-curi dengar. Ya, duduk santai mendengarkan pembicaraan para malaikat. Faman yastami' al-an, kalau ada sekarang dari bangsa jin yang mendengarkan itu, yajid lahu shihabar rasada. Itu akan didatangi oleh itu tadi penjaga-penjaga tadi, panah-panah yang siap untuk dilemparkan tadi itu. Bapak-bapak, Ibu, jadi setelah ini sebelum diketahui bahwa ada seorang rasul yang diutus, masih komentar jin itu begini. Wa anna la nadri. Kita ini tidak tahu nih. Asyarrun urida biman fil ardi, dengan ketidakmampuan kita naik ke angkasa, ke langit itu, apakah ada keburukan asyarrun urida biman fil ardi yang akan diberikan kepada penduduk bumi? Am arada bihim rabbuhum rasyada, atau jangan-jangan Tuhan mereka ada keinginan sesuatu yang positif untuk penduduk bumi? Coba lihat Bapak Ibu. Ini komentar para jin ini kan begini. Ketika sesuatu keburukan yang disebutkan itu enggak disandarkan dengan Allah. Tapi kalau kebaikan itu disandarkan kepada Allah. Am arada bihim rabbuhum rasyada. Jadi itu memang adabnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terjatuh lalu itu Allah tadi yang menjatuhkan saya, tidak boleh begitu. Adabnya. Tapi kalau kita untungnya 3 kali lipat perniagaannya hari ini, tidak boleh kita mengatakan ini saya, ini bukanya, semua yang diminta ada. Ini the best performa, jangan begitu. Ini karunia dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Allah nih. Gitu. Jadi kalau yang positif itu bukan karena kita, karena Allah. Bahasa kasarnya gitu. Kalau ada yang negatif bukan karena Allah. Itu karena memang kekurangan kehilapan kita munculnya dari diri. Itu adabnya. Para jin ini berkomentar, dengan ketidakmampuan kita naik ke langit itu, kita nggak tahu nih. La nadri, kita tidak tahu nih. Asyarrun urida biman fil ardi. Ada kemungkinan keburukan nggak nih yang akan diberikan kepada penduduk bumi? Am arada bihim rabbuhum, coba. Atau jangan-jangan Tuhan mereka menginginkan, Allah maksudnya kan, ingin memberikan kebaikan kepada penduduk bumi. Kira-kira. Kalau yang baik-baik itu dikaitkan dengan Allah. Kalau yang negatif jangan dikaitkan dengan Allah SWT. Tapi kan Ustaz, bukankah sesuatu yang terjadi di alam ini, baik positif atau negatif, itu tidak terjadi kecuali atas izin Allah? Iya, Allah itu maha berkuasa atas sesuatu, baik positif atau negatif. Tapi adabnya, jangan bilang kalau itu negatif yang terjadi itu karena Allah. Bukan, karena kekurangan, keteledoran, kealfaan kita sebagai makhluk, sebagai hamba. Baik, masih kita berinteraksi dengan komentar-komentar para jin, ya, yang pada ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rekamannya. Wa anna minnas salihun. Dan sesungguhnya di antara kita ada yang soleh. Jin itu ternyata ada yang soleh. Ada kita muslim, ada kafir. Jin juga begitu, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Wa anna minnas salihun wa minna duna zalik. Dan kita juga ada yang enggak begitu, enggak soleh. Berarti begitu. Ada jin yang soleh, ada jin yang tidak soleh. Kunna tara'iqa qidada. Kita juga punya jalan-jalan masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi sama seperti strukturnya manusia yang pilihannya beda-beda, atau ada yang soleh tidak soleh, begitu juga dengan jin. Begitu juga dengan jin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah jelas menaskan di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Tapi kan ada juga yang membangkang, ada juga yang tidak ikut aturan.
yang mengikuti aturan itulah yang muslihun, yang saleh. Yang tidak mengikuti aturan, nah itulah mereka yang nanti menjadi bahan bakar api neraka. Disebut kata ayat. Taraik berakar dari kata tariq, jalan. Taraik jamak, artinya pilihan-pilihan masing-masing. Orang Islam juga begitu, atau manusia juga begitu. Ada yang mengambil jalan yang lurus, ada yang mengambil jalan yang bengkok, dan seterusnya. Para jin ini cuma mengakui, berkata begini, wa anna zananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Sekali kata para jin ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kami menduga bahwa Allah itu tidak mampu, bahwa kita itu tidak mampu untuk mengalahkan Allah sedikit pun. Jadi Bapak Ibu, kalau ada hadis Nabi mengatakan barang siapa yang membaca 3 qul di pagi harinya, maka Allah akan menjaganya dari segala yang membahayakannya sampai di sore harinya. 3 kali qul huwallahu ahad, 3 kali qul a'udzu birabbil falaq, 3 kali qul a'udzu birabbin nas. Itu memang kalau Allah mengatakan menjaga, tidak bisa. Walaupun ada minal jinnati wan nas, ada dari jin, dari manusia yang ingin untuk memberikan sesuatu yang negatif ke mudarat. Dan barang siapa yang membaca 3 qul di sore harinya, maka Allah juga akan menjaga, memeliharanya dari segala yang mudaratkan sampai di pagi harinya. 3 kali qul huwallahu ahad, 3 kali qul a'udzu birabbil falaq, 3 kali qul a'udzu birabbin nas. Dan itu menjadi doa makthur, zikir pagi dan petang yang patut untuk diwiridkan Bapak Ibu sekalian. Belum lagi ayat-ayat yang lainnya, ada ayat kursi, seperti tadi Abu Hurairah melihat keutamaannya seperti demikian. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan nama Allah tidak ada yang mampu memudaratkan sesuatu apapun di langit ataupun di bumi. Masya Allah. Kalau enggak kata Allah enggak, itulah kira-kira. Oke, berikutnya Allah juga mengatakan, masih komentar para jin. Wa anna lamma sami'na al-huda, kata para jin ini, sesungguhnya kami dulu ketika telah mendengarkan petunjuk. Di kalangan ulama tafsir ada berkata, ini kisah ketika mendengarkan ayat-ayat Allah subuh hari itu. Ketika kami, kata para jin, ketika kami mendengarkan al-huda, petunjuk Al-Quran, ayat-ayat Allah yang dibaca Nabi sebagai imam waktu sholat subuh itu, aman nabihi, kami telah beriman dengannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi di antara hikmah turunnya surat ini buat Nabi, ya kan turunnya dulu untuk Nabi nih. Walaupun ayat Quran itu bukan hanya untuk Nabi, tapi juga untuk kita. Ada kaidah dalam menafsirkan Al-Quran, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Ungkapan dalam Quran jangan tengok, jangan lihat dari sebab khusus ayat ini dulu turun untuk Nabi, bukan itu. Tapi lihatlah keumuman lafaznya yang itu berlaku untuk secara umum kaum muslimin. Kita yang sedang berinteraksi dengan ayat ini, Allah sedang berkomunikasi dengan jiwa-jiwa kita tentang rekaman yang disampaikan pada Nabi Muhammad. Nah, begitu kira-kira. Bapak Ibu, jadi di antara hikmahnya ayat ini turun pada Nabi, Allah ingin menyindir kepada musyrikin Mekah itu. Mama, apa yang salah dengan mereka? Apalagi yang menghalangi mereka untuk mengikuti petunjuk Al-Quran yang diturunkan kepada mereka? Para jin saja mau masuk Islam, beriman gara-gara mendengarkan Quran. Oke, begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ayat menggambarkan kepada kita komentar para jin ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Quran, lalu mereka berkomentar, oh kami beriman dengannya dan sekali-kali tidak akan menyekutukan Allah dengan satu apapun. Allah dengan ayat ini direkamkan dan disampaikan kepada kita dalam surah Al-Jin ingin mengatakan kepada hati-hati rohani kita, Bapak Ibu jangan sampai kalah sama jin. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jangan sampai kalah sama jin. Yang mendengarkan Al-Quran ada efeknya untuk dia mendapatkan petunjuk itu.
Kan begitu kalau pada ayat yang sebelumnya, ini kan pengulangan ini, ayat sebelumnya begini. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Baru saja kami telah mendengarkan Al-Quran, bacaan yang paling sempurna, mencengangkan. Lalu fa'amanna bihi, yahdi ila rusdi fa'amanna bihi. Itu ayat-ayat telah merasuk ke jiwa. Jadi penerimaan hati dengan sempurna, logika akal terbuka, klop. Jadi ia petunjuk, kira-kira begitu. Akal menerima, logik, masuk kinci-kinciannya. Hati pula tidak tertutup, lapang. Nah, itu yang disebut dengan rus. Yahdi ila rusdi, kan begitu. Ia telah menunjukkan kepada kecerdasan. Kecerdasan itu bertemunya hati yang lapang terbuka, akal, pikiran, logika yang menerima. Lalu amanna bihi. Kami beriman. Bapak Ibu, memang sebenarnya tokoh-tokoh Quraisy juga sudah ada yang begitu. Umar bin Khattab masuk Islamnya gara-gara Al-Quran. Banyak sekali yang sebenarnya orang Arab itu pada mulanya mereka punya talenta soal bahasa dan sastra. Al-Quran ini bukan buku sastra, bukan buku bahasa, tapi memang kehadiran mukjizat kan untuk mengalahkan. Kata mukjizat itu artinya melemahkan lawan. Yang tren di zaman Nabi itu adalah soal sastra berbahasa. Di pasar Ukas Sabtu pagi menampilkan syair-syair mereka, lalu turun ayat-ayat yang itu mengalahkan. Katakanlah misalnya ayahnya Khalid bin Walid itu, dia orang yang diantara cukup terpandang piawai dalam soal bahasa sastra. Selain itu dia banyak harta, banyak pula anak laki-laki. Itu membuat dia banyak follower, banyak pengikut. Ia pernah berkata, itu ayat Quran bukan dari manusia. Menakjubkan begitu. Cuma karena Abu Jahal sebelumnya sudah datang mengorder, tolong buatkan narasinya itu bukan dari Allah, tapi itu karangan Muhammad. Maka karena orderan itulah yang menutupi hatinya tidak jadi menerima. Tapi coba lihat Umar bin Khattab. Umar itu berkali-kali, bukan hanya saudaranya yang membaca surah Toha, tapi sebenarnya setelah dia masuk Islam, dia pernah bercerita seperti saya pernah dulu dengar Nabi Muhammad baca ayat itu waktu di dekat Ka'bah. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma'adraka mal-haqqatu. Dari mula aku pernah, belum Islam dia, belum Islam. Dari mula aku pernah mendengarkan itu terus menggugah jiwaku untuk mengenali Al-Quran ini lebih dalam, lebih dalam. Umar ini termasuk orang garang, orang yang keras hati, orang yang tidak mau neko-neko dengan dia. Jangankan itu, syaitan jin saja kalau ada dan berpapasan, cari jalan lain daripada berpapasan dengan Umar bin Khattab. Begitu ketika datang Al-Quran mengalahkan itu semuanya. Karena apa? Terbukanya hati dan terbukanya akal pikirannya, klop ketemu beriman. Begitu dengan para jin yang segerombolan jin di pagi hari itu mendengarkan dengan tekun bacaan imamnya Nabi Muhammad. Walan nusyrika bi rabbina, bahkan mereka berkomitmen untuk tidak mensekutukan Allah dengan satu apapun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Jadi ini kembali diulang oleh para jin dalam rekamannya. Waktu kami mendengarkan petunjuk Al-Quran itu, kami beriman. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Jadi yang beriman itu disebutkan فَمَا يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهْقًا. Yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan pernah takut rugi. Yang beriman dengan Allah. Di mana letak tidak ruginya? Ya, pertama Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita ini kalau penyikapannya dengan sesuai arahan Allah dan Rasulnya enggak ada yang rugi. Kita diberi cobaan, musibah yang memilukan hati. Kita ambil pilihan sikapnya sabar. Sabar itu akan menjadi pahala besar yang insya Allah akan kita peroleh nanti di surga. Aman, selesai. Lumbung pahala. Kalau kita diuji oleh Allah dengan nikmat karunia, harta yang melimpah, pilihan sikap.
Islamnya juga tepat, bersyukur, tidak lupa Allah, tidak lupa anak yatim, tidak lupa fakir miskin. Dengan itu penyikapannya juga lumbung pahala. Jadi fala yakhafu bakhsan wala rahaqan. Jadi tidak ada yang mubazir. Pelong. Nah, kira-kira begitu itu kalau mereka beriman dengan Allah. Yang tidak beriman dengan Allah, dia akan cari baikon. Ada masalah dia. Mati habis jadi itu dalam pandangannya karena tidak yakin dia dengan adanya hari berbangkit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jin juga berkomentar demikian. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuma saja jin ini tentu makhluk yang halus. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan, akar kata jin ya, dia berakar dari janana yang artinya tidak nampak. Sementara al-ins itu adalah makhluk yang zahir nampak. Janana ini dalam bahasa kita, bahasa Arab sering digunakan janin juga tidak nampak kan? Itu dari kata janana secara bahasa. Jannah surga, ada yang pernah nampak surga? Ada yang baru pulang dari surga? Ada yang baru pulang dari surga. Makanya disebut jannah, yang bisa nampak adalah dengan mata hati keimanan dia. Oleh karena itu tidak mungkin si Anu kemarin ketemu dengan jin, si Anu memelihara 3 ekor jin. Dia orang yang ditipu oleh jin, kira-kira begitu. Dia yang ditipu oleh jin. Bapak Ibu hadirin sekalian, terakhir pembahasan kita masih dalam komentar jin. Wa anna minnal muslimuna, kata para jin ini, di antara kami juga ada yang muslim. Wa minnal qasitu, di antara kami juga ada yang menyimpang. Seperti kita juga Bapak Ibu sekalian. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Ya, yang ia berislam, mereka itulah yang mengambil jalan yang lurus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus itu tidak jalan yang semuanya enak, enjoy. Jalan yang lurus itu penuh dengan duri, penuh dengan onak, gitu ya. Apa itu jalan yang lurus? Disebutkan oleh Allah dalam Quran. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang pernah ditempuh oleh para nabi. Nabi itu pasti ada tentangannya. Nabi Muhammad tentangannya sampai nyawa juga. Jalan yang pernah ditempuh oleh para nabi, oleh para rasul, oleh para syuhada, yang akhirnya dia mati syahid, itu jalan yang lurus. Apalagi jalan yang pernah ditempuh oleh para salihin, orang-orang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jalan yang lurus itu jalan yang tidak jalan yang lurus itu tidak penuh dengan kenikmatan. Tetapi jalan yang lurus itu adalah jalan yang penuh dengan tantangan dan rintangan seperti yang dilewati oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu dapat disimpulkan sedikit pengikutnya, panjang perjalanannya, banyak sekali tantangan-tantangannya. Itu kesimpulan analisa dari jalan lurus yang pernah mereka tempuh. Pasti ada tantangan-tantangannya. Ustaz, gimana sekarang tantangan-tantangan kaum muslimin? Anda perlu dijelaskan. Luar biasa tantangannya, Bapak Ibu. Maka disitulah untuk menguji apakah lurus jalan kita atau tidak. Ada yang dia tidak nyaman dengan tantangan-tantangan itu, ya, lalu mengambil ya munafikin setengah-setengah, gitu kan. Sementara ya orang yang nampak di situ konsistensi istiqamah atau tidak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ammal qasitun. Jadi para jin ini menyebutkan di antara kami ada yang berislam, ada yang menyimpang. Wa ammal qasituna, adapun yang menyimpang, mengambil jalan menyimpang, fakanu li jahannam hataba. Itu orang-orangnya untuk neraka jahanam jadi bahan bakar. Hatab itu akar mulanya dari kayu kering. Hatab. Jadi di antara bahan bakar dari api neraka itu adalah jin dan manusia. Ya, jin dan manusia. Ustaz, jin itu kan dia terbuat dari api, lalu dimasukkan dalam api. Api membakar api. Bapak Ibu saudara sekalian yang berkata Allah SWT, kalau tidak percaya api sakit, tetap sakit. Dari mana kesimpulannya tetap sakit? Tangan saya ini kulit nih, pipi ibu, bapak juga kulit. Ayo kita tampar, sakit atau tidak? Tapi kan ini kulit, sama-sama kulit. Begitu kira-kira. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dalam surah
Bahkan dalam surat Yasin disebutkan, karena kulit itu adalah sesuatu alat perasa, nanti ketika diazab itu bukan ilusi, bukan main-main. Ketika kulitnya sudah rusak, dibuat lagi kulit baru supaya semakin terasa azabnya. Begitu. Nazza'atan lisyawak, itu dikuliti begitu. Oh, itu menunjukkan bahasa yang membuat perihnya. Bukan berarti orang sudah pingsan dan lagi merasakan. Enggak, dia dalam keadaan sadar. Itu kira-kira azab Allah itu nyata dan itu bukan ilusi, hanya dongeng cerita. Enggak. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang diungkapkan oleh Allah, jin saja mau beriman gara-gara Al-Quran. Mudah-mudahan kita juga adalah tidak kalah dengan para jin. Caranya bagaimana untuk mengimani Al-Quran yang mengantarkan para hidayah? Kita memahami, kita belajar dengan ayat-ayat Al-Quran. Tidak hanya sekedar bacaan-bacaan. Ya, bacaannya dapat pahala. Bapak Ibu, kalau di handphone kita ada GPS, tapi tidak tahu cara menjalankan GPS-nya, apakah sampai pada tujuan? Tetap saja tidak sampai pada tujuan. Al-Quran itu jelas di dalamnya petunjuk kepada jalan yang lurus. Tapi kalau tidak tahu untuk memainkan perannya, apa maksudnya, kemana mau dituju, bagaimana wasiat untuk diamalkan, tentu seperti orang yang punya GPS, tidak sampai dia ke tujuan karena tidak memahami GPS-nya. Ya Pak, silakan Pak. Ada 3 pertanyaan saya. Mohon maaf. Iya. Pertama, tadi disebutkan mengenai makanan setan ini kan tulang-tulang. Di rumah sama tulang ya Pak. Di rumah sama banyak tulang. Ya, karena saya pernah mendengar katanya kalau kita makan bersisa itu juga termasuk makanan setan. Nah, apakah benar itu? Itu yang kedua, dan tadi kan dia diusir dengan panah api. Tentu karena dia dari api juga, tentu tidak seperti kita yang kena api ya yang tadi. Yang ketiga, bagaimanakah pemikiran, cara pengolahan pemikiran setan itu bedanya dengan manusia? Karena dia tadi disebutkan ya ada juga yang beriman, tentu ada ulamanya juga, tentu ada juga dia bisa menciptakan bangunan-bangunan Bapak. Nah, itulah barangkali cara pemikiran bodoh kita, bodoh saya gitu lah. Baik, bagus Bapak kita. Yang pertama tentang makanan tulang-tulang tadi ya Pak ya. Jadi itu memang hadis Nabi ya. Apakah yang tersisa? Ada memang ayat Al-Quran, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya yang mubazir itu temannya setan. Mungkin ini pada sifat ini Pak, bukan berarti pada objek yang dimakannya. Memubazirkan itu kan sifat berlebihan, kemudian juga sehingga banyak tersisa yang sepatutnya itu bisa diberikan kepada anak yatim, fakir, miskin, orang yang membutuhkan, lalu dengan tersisa terbuang. Itu bukan pada makanan, objek makanan Pak, tapi pada sifat. Disamakan sifatnya dengan teman setan, ini adalah sebagai ancaman yang mereka bakal bazir. Tapi kalau dalam bahasa hadis yang tulang belong tadi, memang Al-Qur'annya hadis Nabi menyatakan begitu. Jangan beristinja karena itu makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Bukan berarti yang jual sup tulang itu itu jin semua yang makan, bukan berarti begitu Pak. Tapi dia juga ternyata makan. Informasi yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad bahwa ini juga ternyata makhluk ada makanannya. Tapi ada juga kaitannya kan dengan kalau Rasulullah itu makan kan tangannya dibersihkan gitu. Dijilat dan ya. Itu kan apa kaitannya? Pertama ya memang keberkahan tadi Pak. Kalau misalnya yang di tangan saja berlebih itu adalah disempurnakan dimakan. Apalagi kalau yang tersisa ini, itu kan mubazir. Sifatnya Pak bukan berarti objek yang makanan. Kalau objek makanannya dalam hadis tadi terkait dengan tulang belulang. Yang kedua tadi Pak terkait panah api tadi. Apakah itu tidak kalau kita kena panah luar biasa, pakai api pula lagi. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu sekalian, itu kan cara berpikirnya kita dengan dimensi, dengan alat ukur kita. Alat ukur Allah pasti ini Pak, dalam bayangan kita Allah menyampaikan sesuatu itu yang dapat dirasakan pedihnya. Sama seperti yang kata tadi, kulit dengan kulit kan terbuat dari bahan yang sama, tapi kalau ditampar orang, dicubit orang sakit juga Pak.
Yang ketiga, cara berpikirnya setan itu dengan manusia apa perbedaannya? Oh iya. Ada juga yang beriman, tentu ada ulamanya juga. Bagus. Banyak. Iya Pak, jadi memang itu kembali kepada jawaban apa sih bedanya jin, iblis, setan itu dulu. Yang bangsanya disebutkan memang jin. Iblis ini itu adalah disebutkan satu komunitas dari jin yang pada mulanya itu adalah sangat taat kepada Allah. Sehingga di kalangan jin itu disebut malaikatnya para jin. Tinggalnya di surga, tunduk dan ibadahnya luar biasa. Tapi karena kesombongannya tidak mau bertahiyat dengan adab, lalu turun seturun-turunnya jadi sombong. Syaitan itu sifatnya. Pada mulanya secara bahasa syaitan itu berakar dari kata syata, yang artinya adalah membangkang. Lalu dia menjadi kata sifat syaitan, ada ujungnya alif dan nun. Maka setiap yang ujungnya alif dan nun dalam tata bahasa Arab itu menunjukkan kesempurnaan. Kalau syaitan apanya yang sempurna? Pembangkangannya yang sempurna. Kalau di atas tadi Qur'anan ajaba, ujungnya alif dan nun, bacaan yang paling sempurna. Quran membaca, bacaan jadi kata bendanya, bacaan paling sempurna. Bapak-bapak ada mungkin namanya irfan. Irfan itu akar katanya dari arafa ya'rifu, mengetahui. Irfan pengetahuan yang paling sempurna. Tapi agak belum Pak, namanya tidak tepat disebutkan irfan. Ya orang gaib tidak tahu dengan itu dulu. Kalau syaitan itu di mana letak kesempurnaannya, pembangkangannya itu? Dia tidak mau Pak, dia tidak mau. Dia sudah dicap akan menjadi yang membangkang tadi ya, iblis. Tadi kan dikatakan bahwa dia ada yang beriman. Ada yang. Nah, itu bagaimana cara? Tentu kalau dia beriman, tentu dia membuat kelompok-kelompok berimannya juga. Artinya ada ulamanya, ada apanya. Ya, betul Pak. Jadi yang mendengarkan satu gerombolan di pagi hari yang mendengarkan bacaan Nabi Muhammad itu, setelah mereka bertekad tidak akan mensekutukan Allah, bertekad beriman dengan Allah, lalu mereka ini akan berdakwah kepada bangsa jin. Disebutkan situ. Jadi mereka juga memerankan dai. Itu disebutkan. Makanya ini juga jin saja punya respek untuk mendakwahi orang, untuk mendakwahi para jin sesama jin. Kenapa kita? Jangan pula nanti Ustaz, gimana caranya mendakwahi jin yang ada di dekat Masjid Al-Qadar? Itu tidak tugas kita. Kita diamanahkan untuk mendakwahi sesama manusia. Jin punya sendiri. Allahu a'lam bishawab, gitu kira-kira. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, waktu Isya kita telah masuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.